Gus, ada Gus. Ah, coba turun. Coba ditanya. Permisi Pak. Kenapa ini dihalang ini? Turun. li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Salam bahagia buat sahabat GNS dan salam bahagia buat keluarga PCLN Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Kita belusukan masuk ke hutan, masuk ke gunung, naik turun gunung ini malam ini. Masih ada di Jawa Tengah. Saya tadi karena melintasi dekat rumahnya Kang Ro'of, saya menjemput Kang Ro'of. Tadinya Kang Ro'of nggak mau ikut, saya paksa setengah makan tadi. Sini. Berhentinya di sini, tapi tadi saya cek mencari sekitar sini ada lebih 50 meteran lah, 50 meter jaraknya keliling, tapi belum kan keberadaan eksistensi si dukun tersebut. Kita tidak putus asa karena saya merasakan sesuatu yang saya deg-degan. Jadi kita berusaha langsung live. Kita ketemu tidak ketemu bodo amat, yang penting kita live, jadwalnya live ya Kang Rauf. Siap ya? Siap. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini mengisahkan Gus Nur Samsun ketika ditantang oleh seorang dukun santet, yang mana sang dukun ingin balas dendam kepada Gus Nur Samsun karena telah menghancurkan eksistensi dari para dukun. Kisah ini bermula dari dukun bernama Mbah Cokro yang menghubungi Gus Nur Samsun, yang mana dia ingin bertemu dengan Gus Nur Samsun untuk menantangnya melakukan duel pertarungan. Dan karena ditantang itulah Gus Nur Samsun langsung saja memenuhi tantangan itu. Gus Nur Samsun malah bersyukur karena tanpa susah-susah mencari, dia sudah menemukan dukun yang meresahkan tersebut. Gus Nur Samsun memang memiliki sebuah misi, yaitu untuk menghentikan perbuatan keji dari para dukun santet, yang biasa melakukan kemusyrikan dan kejahatan. Maka bersepakatlah Gus Nur Samsun dengan dukun Cokro di suatu tempat yang sudah ditentukan. Namun Gus Nur Samsun juga tidak ingin gegabah. Berhubung tempat yang dituju itu melewati rumah Kang Rauf sahabatnya, Gus Nur Samsun kemudian mampir untuk mengajak dan membantunya. Maka datanglah Gus Nur Samsun dan Kang Rauf untuk menemui sang dukun. Akan tetapi, Gus Nur Samsun sempat merasa ditipu daya. Itu dikarenakan, di jalan tempat dia bersepakat melakukan pertemuan dengan dukun Cokro, ternyata sang dukun itu tidak ada di tempatnya. Bahkan walaupun beberapa waktu menunggu, dukun tersebut juga tidak muncul batang hidungnya. Namun Gus Nur Samsun merasakan adanya energi yang tak asing. Dan Gus Nur Samsun yakin, energi negatif itu berasal dari dukun yang menantangnya. Sehingga dengan tetap waspada, Gus Nur Samsun dan Kang Rauf berjalan menyusuri jalanan sepi tersebut dengan kendaraannya. Dan benar saja, tak lama mobilnya berjalan pelan, ada seseorang yang berdiri tegak di jalan dan menghadangnya. Gus Nur Samsun pun turun dan bertanya kepadanya, siapakah dia, dan ada tujuan apa sehingga menghadang perjalanannya. Orang itu pun akhirnya mengatakan, bahwa dialah Mbah Cokro, sang dukun santet yang menantangnya duel itu. Namun Gus Nur Samsun masih merasa curiga,
Itu dikarenakan, Bus Nur Samsun masih merasakan energi negatif lain yang dirasakannya. Dan Bus Nur Samsun yakin, Dukun Cokro tidak sendirian. Sebab itulah dia meminta Kang Rauf agar tetap waspada. Lalu apakah yang kemudian terjadi, dalam aksi Bus Nur Samsun menghadapi sang Dukun Cokro ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kenapa ini dihalangi nih? Turun. Turun semuanya ini. Ada maksud apa ke sini? Sampai kenapa nyegat-nyegat? Saya nggak suka sampai main ke kawasan saya. Kawasan sampai sebelah mana? Ini semua ini wilayah saya ini. Iya, sampean. Iya. Terus yang ngajakin saya ke tempat ini tadi, Sherlock tadi siapa? Aku. Tadi berhentinya di sana. Berarti sampean menjebak saya. Iya. Seharusnya sampean kan di sana. Iya. Terus kenapa main cegat-cegatan? Awakmu tak apa sih? Tak cekat nang kene tak. Jak duel nang kene. Di mana? Mau duel di mana? Di sini. Ya silakan cari tempat, Ayo, silakan. kalau berani. Rob, mobil. Bentar, Bentar dulu. Abang Saya dulu. mau parkir mobil dulu. Ayo, enggak apa-apa, parkir dulu. Parkir dulu Kang Rauf di sana. Pengen ati kasetan karo kowe. Maksudnya apa? Dikatakan apa? Adu ilmu. Aduh, mau. Adu ilmu ayo. Bentar dulu Mbak, bentar. Jadi, kalau boleh tahu Mbak dengan Mbak siapa? Mas Cokro. Mbak Cokro. Ya, Asli dari orang sini Mbak? iya orang sini. Ini wilayah saya, wewengkon saya. Wewengkon itu apa Mbak? Wewengkon? Wewengkon kawasan. Wewengkon itu kawasan? Iya. Oh, berarti ini markas sampean ya? Iya. Ini tempat sampean? Iya, saya nggak suka sampai main-main ke sini. Saya juga nggak suka Mbak adanya sampean di sini, ngapain sampai malam-malam ke tempat kayak gini? Ini tempat saya ini. Habitat saya di sini. Tapi maksud Mbak? Aku rasakan dulu di sini. Mau mana? Sini. Sini dulu. Apa? Aku rasakan dulu di sini. Ah. Terus? Aku nggak suka sampai main di sini. Terus maunya apa? Aku pengen ngetes sampai. Pengen aku ngetes dengan sampai. Sama saya atau sama teman saya? Langsung gurunya. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid. Kalau teman sampai mau coba-coba boleh. Gini Mbak, gini. Jadi apa ya? Langsung saja sama saya saja ya. Langsung saja sama saya. Nggak usah sama teman saya. Coba tunjukkan anak buah sampai. Buat apa anak buah saya? Saya nggak punya anak buah. Banyak katanya. Sudah kondang kamu di sini. Kata siapa? Kata siapa? Ada orang lah. Teman-teman saya banyak yang kamu bahas nih. Oh gitu. Oke, kalau begitu maunya apa sekarang? Maunya apa? Adu ilmu. Ilmu apa? Matematika? Atau apa? Kamu jangan banyol ya. Kamu nggak suka kira-kira gitu. Kenapa nggak suka Mbak? Kamu seolah-olah ngenyek saya. Ngenyek. Ngenyek itu apa? Ngenyek? Nggak ada ngenyek Mbak, nggak ada. Nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak ngomong. Ya sudah, Adu ilmu. sudah sini. Saya tunggu ini. Udah. Mana? Oh, Kang Rob, sini Kang Rob. Jangan lari. Apa? Awas mana nih? Ada temennya, Alak. Hati-hati. Awas, ada temennya. Sampai ngajakin ke sini cuman pengen minta bantuan sama teman sampean. Oh, Banyak juga. Biasa Mbak. Ntar kepala sampean kena ini nanti. udah kebal. Udah kebal. Biasa. Udah lah, nggak usah banyak lama-lama lah. Udah sini. Siapa yang mau maju sini? Saya mau ngetes teman-teman saya berdua dulu ayo. Ngetes berdua dulu. Ya, silakan mau berdua, mau berempat, mau satu truk sekalipun, saya nggak takut. Maju. Banyak dulu, berdua dulu ayo. Kameramen jangan jauh-jauh. Udah sini. Siapa yang mau maju? Sini.
Hati-hati Gus, hati Gus. Kalian mau maju bersama? Bentar Gus. Apa? Saya akan mencoba Gus. Lama tidak olahraga ini Gus, saya Gus. 1, 2, 3, 4. Kamu berani kamu. Berani. Kamu nggak sakit ikut, Ray. Coba saja. Aku nama saya paling keok. Kita coba. Oke. Oh. Ya. Gua aja dulu coba. Enggak usah Coba, banyak-banyak coba. orang. Ayo kamu. Gua aja dulu. Hati-hati Kang Rok. Pernapasannya Kang Rok. Jadi Gus, mereka kuat Gus. Bocah mikir. Pengkolan dulu Mas. Hati-hati Gus. Jangan Gus. Hati-hati berani kamu. Sini, lawan saya dulu. Gus siapa ini kita Bentar Gus. Bentar saya bantu. Bismillah. Allah Akbar. Bangun. Coba saya sendiri ya. Kita pesta. Selamat Gus. Allahu Akbar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat Gus. Khamsatun uti biha haral wabah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatima. Allahu Akbar. Sini. Kita sandat dulu mereka. Jangan usah lama-lama lah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada kata ampun buat kalian. Ampun. Tidak ada kata ampun. Ampun, Gus. Kecuali kalian minta ampun sama Allah. Biar Kalian harus minta ampun sama Allah. Kalian harus taubat dan nasuha. Allahu Akbar. Ampun, Gus. Tidak ada kata ampun bagi saya sebelum Anda menyatakan taubat.
Tidak ada kata ampun sebelum kalian mengatakan taubat. Ampun, Gus. Ampun. Ampun. Ampun, saya berapa Gus. Biar mereka merasa bagaimana rasanya disantet itu. Kita ambil ilmunya saja dulu. Tinggalkan saja mereka, Gus. Tinggalkan saja. Saya pengen lihat mukanya dulu saya. Nah. Gus, panas. Saya akan mengingat muka-muka kalian. Kita tinggalkan mereka. Biar mereka meradang nyawa seperti itu. Terjadi pertarungan Busnur Samsun dan Kang Rauf, menghadapi komplotan 4 orang dukun santet itu. Dan pada akhirnya, sang para dukun itu berhasil dikalahkan. Dan kali ini Busnur Samsun ingin memberikan pelajaran. Busnur Samsun menyantet mereka, hingga tepar menggelepar kesakitan. Dan setelah mencabut ilmunya, sang para dukun itu langsung dia tinggalkan. Busnur Samsun pun merasa bersyukur, dia dan sahabatnya masih diberi kekuatan untuk mengalahkan para dukun tersebut. Juga bersyukur, karena Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Tentu juga berharap, perjuangan dakwah yang dilakukannya ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi inspirasi untuk melakukan kebaikan. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.